Richard Eliezer disebut sebagai eksekutor pembunuhan Yosua. Roni Talapesi tak terima, keadilan telah dilukai. Klien kami ya, itu dia konsisten, kemudian dia kooperatif. Tetapi yang hari ini kita juga cukup kaget adalah ketika seorang justice collaborator yang dimana sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana diatur bahwa dia berhak dituntut paling rendah ya. Tetapi hari ini yang kita dapati adalah tuntutannya melebihi dari terdakwa yang lainnya, di mana terdakwa yang lainnya ada yang 8 tahun, yang di dalam uraian jaksa penuntut umum bahwa terdakwa lainnya ini merupakan otak dari pembunuhan berencana. Tetapi di dalam hal ini klien kami Richard Eliezer di dalam tuntutan tidak diuraikan bahwa dia merupakan otak pembunuhan berencana, tetapi dia dituntut lebih tinggi daripada terdakwa yang lainnya. Ya, iya silakan aja. Nanti kan masih ada pledoi, kemudian ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah independen, dan saya kawal terus jadi independen. Nah, berkaitan dengan tuntutan dan putusan nanti, dalam pandangan saya mestinya ini dikabulkan terlepas dari berbagai kontroversi, bahwa yang bersangkutan tidak konsisten, bahwa yang bersangkutan pelaku utama dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah pendekatan teoritis saja yang situasinya adalah debatable. Tetapi yang paling substansial bahwa peran dan kontribusi Eliezer sangat signifikan. Karena apa? Karena berkat dari keberanian pengakuan yang bersangkutan di tengah berbagai mungkin ancaman atau kemudian ketakutan dan sebagainya, yang bersangkutan berani membongkar kasus ini, yang kemudian pada akhirnya semua menjadi tahu bahwa ternyata ini adalah sebuah rekayasa kasus yang telah begitu menyita perhatian publik, begitu menimbulkan kegaduhan, dan begitu banyak orang yang kemudian harus menderita akibat kasus ini. Menanggapi tuntutan 12 tahun penjara yang diberikan jaksa penuntut umum kepada Richard Eliezer, Roni Talapesi mengungkapkan bahwa keadilan untuk kliennya itu telah dilukai. Maka dari itu, ia bersama dengan Richard Eliezer akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi, Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023 mendatang. Dalam hal ini, Roni Talapesi juga menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 poin yang akan dibahas dalam pledoi atau nota pembelaan terkait tuntutan hukuman kepada Richard Eliezer. Ia juga menjelaskan bahwa pledoi tersebut akan disiapkan timnya berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan sebelumnya. Dialah yang mengungkapkan fakta yang terjadi, kata Roni Talapesi. Roni Talapesi juga menyebutkan tentang adanya relasi kuasa yang dimiliki Ferdy Sambo ketika pembunuhan terjadi yang saat itu masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Terkait relasi kuasa pun sudah terungkap dalam persidangan, jelas Roni Talapesi. Roni Talapesi juga meyakini bahwa Richard Eliezer hanya alat yang digunakan Ferdy Sambo untuk membunuh Yosua pada tanggal 8 Juli tahun 2022 silam. Dia sebagai alat itu pun juga sudah terungkap dalam persidangan. Ada yang menyuruh Richard Eliezer ini sebagai alat di mana itu sudah diungkapkan oleh ahli pidana dari jaksa penuntut umum yang menyebutkan bahwa alat tidak bisa diminta pertanggungjawabannya, kata Roni Talapesi dikutip ayojakarta.com dari YouTube Kompas TV, Senin tanggal 23 Januari tahun 2023. Ia juga menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan hanya dari saksi ahli pidana yang dihadirkan JPU saja, namun juga dari saksi ahli pidana pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah Richard Eliezer mengaku bahwa tidak ada baku tembak antara dirinya dan Brigadir Yosua. Namun yang ada ialah penembakan yang sudah direncanakan Ferdy Sambo dan hal itu terungkap pada tanggal 6 Agustus tahun 2022. Selanjutnya pada fakta persidangan Richard Eliezer tidak pernah dikatakan sebagai eksekutor, tapi pada tuntutan jaksa ia dikatakan sebagai eksekutor dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Roni Talapesi menganggap tuntutan jaksa ini adalah hal yang janggal. Pasalnya Ferdy Sambo dan saksi-saksi lain juga mengakui bahwa Richard Eliezer hanya menerima perintah dari atasannya untuk menghabisi Yosua. Hal ini yang menyebabkan Roni Talapesi selaku kuasa hukum Richard Eliezer tidak terima kliennya dianggap sebagai eksekutor dalam perkara pembunuhan Yosua. Isu gerakan bawah tanah yang mempengaruhi putusan pengadilan untuk Ferdy Sambo saat ini sangat menghebohkan publik. Pasalnya, kuasa hukum keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak menyebutkan bahwa kematian kliennya ini sudah dipersiapkan dari jauh hari, bahkan ada gladi resik pembunuhan tersebut. Mereka bersekongkol membawa Yosua ke Magelang,
Kemudian yang di Jakarta melakukan gladi resik tentang bagaimana proses pembunuhan dilakukan, kata Kamarudin, dikutip dari siaran Metro TV pada Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023. Selain itu, Kamarudin juga mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa rekaman CCTV tetangga Sambo di Duren 3. Rekaman itu perlu dicek 1 minggu sebelum dan 1 minggu setelah pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Di situ terlihat ada yang berperan sebagai tukang ojek, tukang siomay, ada yang membunyikan petasan, ada yang memberi kode ke dalam ketika petasan bunyi, jelasnya. Sementara itu, pakar intelijen Soleman Ponto menduga dari sudut pandang intelijen, mengatakan bahwa sudah ada indikasi terjadinya gerakan bawah tanah untuk mengatur putusan pengadilan untuk Verdi Sambo. Menurutnya, apa yang dilakukan Verdi Sambo telah memenuhi semua unsur tuntutan maksimal. Di persidangan semua unsur-unsur untuk hukuman maksimum sudah terpenuhi. Ada 2 masalah di situ, ia sebagai yang membunuh dan ada lagi sebagai obstruction of justice, kata Soleman. Ia juga menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang bisa meringankan Verdi Sambo karena untuk unsur pembunuhan berencananya sudah terpenuhi dengan hukum mati maksimum, akan tetapi hukumannya hanya seumur hidup. Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga meminta pihak yang mengetahui adanya gerakan bawah tanah untuk mengatur kasus Sambo, segera melapor kepada pemerintah. Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta, memesan, putusan Sambo itu dengan huruf, ada juga yang meminta dengan angka jadi bukan putusan yang ini ada yang bergerilya ada yang ingin Sambo dibebaskan ada yang minta dihukum, tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan, kata Mahfud. Saya pastikan kejaksaan independen, tidak akan terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu, katanya Mahfud. Selanjutnya ia juga meyakini bahwa tidak akan ada intervensi yang bisa mempengaruhi hasil keputusan hakim ataupun yang akan menekan pengadilan serta kejaksaan nantinya. Ada yang bilang soal Brigjen mendekati A dan B, Brigjennya siapa saya suruh sebut ke saya, nanti saya punya maijen banyak kok. Kalau Anda punya maijen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya letjen. Jadi pokoknya independen saja, ungkapnya lebih lanjut.